敢惹我林武的女人！ Halo semuanya, kembali lagi bersama Tukang Drama. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah drama Cina yang penuh intrik, di mana menceritakan seorang pemimpin perusahaan yang mengalami kecelakaan hingga memory card di kepalanya mengalami amnesia. Ia pun tak sengaja diselamatkan oleh anak kecil, yang kemudian dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Setelah belasan tahun berlalu, tak disangka pria tersebut secara tak sengaja masuk kerja di perusahaan yang ternyata dimilikinya, di mana dipimpin oleh anak-anaknya yang telah dewasa. Meski begitu, ternyata tak ada satupun yang mengenali dia, yang ternyata ayah kandung mereka. Nah, bagaimanakah nasib sang ayah yang hilang tersebut? Yuk mari kita langsung gas aja ke alur cerita. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria yang sedang mengendarai mobil di tengah hujan deras. Ia kemudian menerima telepon dari istrinya yang mengabarkan bahwa perusahaan Kalandra miliknya telah mencapai puncak di bursa saham. Pria tersebut kemudian tersenyum bangga, sambil mengatakan akan segera pulang untuk mengobrol lebih lanjut dengan istrinya. Istrinya lalu menasehati agar suaminya berhati-hati dalam berkendara. Lalu dengan tenang, si suami meminta agar istrinya tenang saja, karena dia masih mengenakan jimat keselamatan yang diberikan oleh istrinya. Jimat tersebut ternyata ada sepasang, yang kebetulan dipakai oleh pasangan suami istri tersebut. Anak mereka yang tidak sabar menunggu kedatangan ayahnya, lalu meminta agar ayahnya mengirimkan foto hadiah yang sedang dibawanya sebagai oleh-oleh. Sambil tersenyum, pria itu pun memotret hadiah tersebut, hingga akhirnya ia tidak fokus melihat ke arah jalan, di mana ada sebuah truk yang sedang melaju kencang tanpa ragu-ragu ke arahnya. Akhirnya kecelakaan pun tak terhindarkan. Mobil pria tadi tanpa malu-malu melaju dalam jurang. Setibanya di dasar jurang, ternyata pria tersebut masih berumur panjang dan hidup, walaupun dipenuhi lecet yang lumayan berat. Tepat di dekat mobilnya yang telah amburadul, ternyata ada seorang gadis kecil yang berpenampilan kumuh melihat kejadian itu. Gadis kecil itu pun menatap ke arah pria sedang meminta tolong untuk diselamatkan. Dan ia lalu perlahan mendekatinya. Dengan segera, berita pun tersebar luas mengenai presiden direktur perusahaan Kalandra yang bernama Gavin, yang menghilang karena kecelakaan mobil. Tim pencarian kemudian dikerahkan untuk mengetahui di mana keberadaan Pak Gavin. Singkat cerita, 13 tahun telah berlalu. Di sebuah perusahaan besar, terlihat seorang pria sedang bekerja sebagai petugas kebersihan. Ternyata ia adalah Pak Gavin yang sudah parubaya. Tak lama, seorang gadis imut datang kepadanya sambil memanggil Gavin dengan sebutan ayah. Ternyata itu adalah gadis kecil yang dulu menyelamatkannya. Namanya adalah Alessia. Alessia memberitahu ayahnya bahwa ia telah lolos sebagai karyawan tetap di perusahaan. Alessia pun berterima kasih kepada ayahnya yang telah membesarkannya. Karena ternyata, Alessia merupakan anak yatim piatu sejak kecil. Namun Pak Gavin juga turut berterima kasih kepada Alessia yang telah menyelamatkannya dari kecelakaan mobil 13 tahun yang lalu. Karena tanpa Alessia, dirinya yang mengalami hilang ingatan, mungkin tidak akan berdaya jika tidak dirawat oleh Alessia. Pak Gavin yang kehilangan ingatan, kini namanya berubah menjadi Pak Randi. Alessia lalu menyampaikan perasaannya, bahwa ia sebenarnya khawatir jikalau memori internal ayah angkatnya sembuh dan kemudian meninggalkannya pergi. Walau begitu, ia kemudian berjanji akan mencari dokter yang paling bagus untuk menyembuhkan ingatan ayahnya. Namun Pak Randi kemudian berjanji bahwa selamanya akan menganggap Alessia sebagai anak kandungnya. Alessia kemudian menuju meja kerjanya. Di situ ia dipandangi oleh seorang wanita jutek yang juga pegawai baru bernama Nesha. Nesha terlihat tidak menyukai Alessia, karena telah berhasil masuk menjadi karyawan tetap, lebih dulu dibanding dirinya. Nesha kemudian berjalan di lorong kantor, yang sedang dibersihkan oleh Pak Randi. Di situ Pak Randi tidak sengaja membuat air pelnya terciprat di sepatu Nesha yang sedang lewat. Nesha langsung emosi, lalu menghina serta berbuat kasar kepada Pak Randi yang malang. Pak Randi yang menerima perlakuan itu hanya bisa terdiam dan berusaha meminta maaf, walaupun akhirnya ia tetap dikasari berkali-kali oleh Nesha. Nesha yang merupakan pegawai baru, terlihat berani semena-mena di kantor, karena ternyata ia adalah wanita yang disukai oleh Julian, yaitu bos perusahaan tersebut. Tak lama, Julian kemudian datang di tempat itu. Nesha lalu mengadu kepada Julian dengan memfitnah Pak Randi. Ia mengatakan bahwa Pak Randi telah mengelus pahanya. Pak Randi tentu saja menolak dan tidak terima difitnah seperti itu. Julian yang emosi mendengar laporan Nesha, kemudian menghajar Pak Randi bertubi-tubi. Dari kejauhan, Alessia yang menyadari ada keramaian, kemudian datang mendekat dan mengetahui bahwa ternyata ayahnya sedang dianiaya oleh Nesha dan Julian. Alessia pun datang mendekat dan membela ayahnya sambil meyakinkan bahwa ayahnya tidak mungkin melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada Nesha. Julian yang melihat kedatangan Alessia,
kemudian menjadi terpesona dengan kecantikan karyawan barunya itu. Tiba-tiba sikap Julian berubah 180 derajat kepada Pak Randi. Ia menjadi sopan dan bersedia untuk memaafkan Pak Randi, asalkan Pak Randi mau mengizinkan anaknya untuk menemani Julian makan malam. Namun ternyata, Alesya menolak melakukan hal itu. Walaupun Julian adalah putra dari pemilik perusahaan Kalandra, namun Alesya meminta Julian untuk meminta maaf kepada ayahnya yang telah disakitinya sedari tadi. Tentu saja Julian tidak terima jika disuruh minta maaf kepada orang rendahan dan cacat seperti Pak Randi. Pak Randi pun berusaha membela anaknya dengan meminta maaf kembali kepada Pak Julian. Tapi Julian yang terlanjur emosi, malah ingin mematahkan kaki Pak Randi. Alesya tentu saja menghardik Julian yang berani berlaku kasar kepada ayahnya. Ia menyebut Julian tidak punya perasaan. Alesya kemudian mempertanyakan, bagaimana jika hal tersebut dilakukan kepada ayah Julian sendiri. Mendengar itu, Julian kemudian menjadi tersinggung. Pasalnya, semua orang tahu bahwa ayah Julian telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Ia sangat emosi, lalu kemudian mencekik Alesya yang dianggapnya telah menghina ayahnya, yang telah hilang. Melihat anaknya dikasari, Pak Randi kemudian memohon agar Julian melepaskan Alesya. Julian kemudian menerima untuk melepaskan Alesya. Namun, karena kesalahan Alesya yang telah bertubi-tubi sedari tadi, ia kemudian meminta agar Alesya dengan ikhlas melepaskan bajunya di depan semua orang, untuk dimaafkan kesalahannya. Pak Randi sangat terkejut mendengar itu. Permintaan Julian betul-betul keterlaluan. Namun Nesha yang sudah dari tadi terus-terusan bermulut kasar, lalu menghina dan merendahkan Randi serta anaknya. Ia akhirnya berhasil membuat Julian terus emosi kepada mereka berdua. Julian lalu mengancam Alesya. Jika Alesya menolak melakukan permintaannya, maka Julian tidak segan-segan untuk membuat ayahnya dipenjara atas tuduhan pelecehan. Akhirnya Alesya pun ketakutan dan perlahan mulai terpengaruh untuk melakukan permintaan Julian. Namun karena terlalu lama dan bertele-tele, akhirnya Nesha dengan kasar, lalu memaksa Alesya untuk melepaskan bajunya di depan umum. Alesya kemudian berteriak memberontak, karena bajunya yang berusaha dilepaskan secara paksa oleh Nesha. Pak Randi yang malang, hanya berusaha berteriak memohon, agar anaknya dilepaskan dan tidak dipermalukan. Tiba-tiba ibunya Julian dan kakak perempuannya yang bernama Safira, datang ke tempat itu. Safira kemudian, memarahi Julian yang ternyata bekerja tidak beres dan malah terlihat sedang berbuat kasar kepada orang tua. Nesha kemudian mengadukan perbuatan Pak Randi, yang ternyata telah menyinggung ayah dari Pak Julian. Safira yang mendengar itu kemudian menoleh ke arah Pak Randi. Ia kemudian tidak sengaja melihat jimat yang tergantung di pinggang Pak Randi. Safira seakan teringat dengan jimat tersebut, lalu menatap wajah Pak Randi. Ia merasa seolah tidak asing dengan wajah Pak Randi. Ia kemudian menegur Pak Randi, yang dianggap telah menyinggung ayahnya. Namun Pak Randi meyakinkan, bahwa ia sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Safira kemudian mulai mendekati Pak Randi, sambil bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Julian pun langsung memotong, dengan mengatakan bahwa Pak Randi adalah petugas kebersihan yang tentu saja selalu terlihat oleh Safira setiap hari. Safira pun kemudian mengangguk seolah membenarkan perkataan Julian. Namun Safira tidak bisa membendung perasaannya yang seolah berkata, ada suatu hal yang penting yang ia lewatkan dari Pak Randi ini. Alesya yang sedari tadi menangis, kemudian memohon agar ayahnya membawanya pulang. Mereka pun meminta izin untuk pergi dari situ. Lalu ketika Pak Randi lewat, Safira sekali lagi melihat dari dekat, jimat yang terpasang di pinggang Pak Randi. Perasaannya seolah memberontak, namun tak bisa mengeluarkannya dengan kata-kata. Ia kemudian meminta asistennya untuk mengantar Pak Randi dan Alesya untuk pulang. Selanjutnya, Safira mewanti-wanti kepada Julian, bahwa ia tidak usah bekerja lagi, jika belum mendapatkan maaf dari Pak Randi dan Alesya. Safira juga memperingatkan kepada semua karyawan untuk tidak lagi melakukan diskriminasi kepada kedua orang tadi, atau Safira mengancam akan memecat siapapun yang berani melakukan itu. Julian sangat emosi diperintah seperti itu oleh kakaknya. Di lain waktu, Safira kemudian memerintahkan Julian untuk mengundang Pak Randi dan anaknya ke rumah mereka, agar Julian bisa meminta maaf kepada mereka. Dengan setengah hati, Julian pun menuruti perintah kakaknya itu. Lalu tak lama kemudian, datanglah Pak Randi beserta Alesya ke rumah mereka. Mereka membawa buah-buahan untuk diberikan kepada Julian. Alesya kemudian mengomel, karena seharusnya mereka tidak usah membawa apapun untuk Julian, yang telah melakukan hal yang jahat kepada mereka. Namun Pak Randi menasehati, bahwa keluarga Kalandra adalah keluarga besar, dan mereka harus menghormati keluarga Kalandra tersebut. Sementara itu di rumahnya, Julian sedang asyik menari dengan gemulai bersama dengan Nesha. Mereka kemudian dikagetkan dengan kedatangan Pak Randi dan Alesya, sontak wajah mereka kemudian berubah menjadi kecut, karena tidak suka dengan kedatangan mereka.
Pak Randi pun kemudian meminta maaf, karena menyadari datang di waktu yang tidak tepat. Julian yang kemudian masih memendam emosi, karena disuruh untuk meminta maaf kepada Pak Randi, kemudian menyuruh Pak Randi untuk memakan makanan anjing yang berada di rumahnya. Alessia lalu marah, karena ternyata Julian sama sekali tidak memiliki niat untuk meminta maaf. Agar kedatangan mereka tidak sia-sia, Julian kemudian menyinggung bahwa lantai di rumahnya dalam keadaan kotor. Pak Randi kemudian dengan rendah hati bersedia untuk membersihkan lantai rumah tersebut. Ia kemudian menyerahkan oleh-oleh berupa buah-buahan yang ia bawa. Nesha yang melihat itu, kemudian menghina pemberian Pak Randi. Namun ternyata, Julian mengakui kehebatan Pak Randi yang mengetahui bahwa dirinya ternyata menyukai buah jeruk. Nesha yang mendengar itu, kemudian menjadi keki dan berusaha merayu Julian dengan menyuapinya buah jeruk. Ketika mengupas jeruk, Nesha turut mengupas serat putih yang ada pada buah jeruk tersebut. Melihat itu, Pak Randi lalu menasehati agar lebih baik jika serat itu dibiarkan saja. Mendengar itu, Julian tiba-tiba wajahnya berubah terkejut. Pasalnya, nasihat dari Pak Randi, sama persis dengan kata-kata yang diucapkan oleh ayahnya kepada dirinya, ketika ia masih kecil. Namun Julian bukannya terharu akan memori itu. Ia malah tersinggung dan menampar Pak Randi yang telah coba-coba menyamai-nyamai dirinya dengan ayahnya. Pak Randi yang kebingungan hanya bisa pasrah, menerima dimarahi oleh Julian. Julian pun memaksa Pak Randi untuk segera membersihkan seluruh isi rumahnya. Julian yang emosi, lalu menghambur semua buah-buahan yang telah diberikan oleh Pak Randi. Melihat Julian yang emosi, Nesha lalu mengambil kesempatan dengan memberikan Julian sebuah ide untuk mencelakakan Pak Randi. Di tempat lain, Pak Randi terlihat mengepel di samping kolam. Lalu Julian, beserta Nesha datang ke tempat itu sambil tersenyum licik. Ia pun memberitahu Pak Randi bahwa bagian kolam sebelah belum selesai dipel. Walaupun Pak Randi yakin telah mengepel bagian itu, namun ia tetap mematuhi perintah dari Julian dan segera berjalan menuju tempat yang ditunjuk. Akan tetapi, lantai tempat Pak Randi akan lewat, ternyata telah dibuat licin oleh Nesha. Maka kemalangan pun kembali dialami Pak Randi. Ia terjatuh ke dalam kolam, sambil berusaha berenang menuju ke tepian. Julian dan Nesha yang melihat itu, kemudian sibuk menertawai Pak Randi yang kesulitan berenang. Nesha lalu menyebutkan bahwa gaya berenang Pak Randi sangat lucu, karena mirip dengan seekor anjing. Mendengar perkataan itu, kembali lagi Julian tersentak dan mengingat memori antara ia dan ayahnya. Ia mengingat ayahnya dulu juga berenang dengan menggunakan gaya anjing seperti itu. Dan cara ayahnya berenang, sangat mirip dengan cara yang dilakukan Pak Randi sekarang. Lalu tanpa disadari, Julian tersentak kaget dan langsung melompat ke dalam kolam untuk menyelamatkan Pak Randi, sambil memanggilnya dengan sebutan ayah. Beberapa waktu kemudian, Alessia bertanya dengan marah kepada Julian, karena tidak mengetahui di mana keberadaan ayahnya sekarang. Nesha lalu memarahi Alessia dengan mengatakan, bahwa Pak Randi telah beruntung karena baru saja ditolong oleh Julian dari tenggelam. Julian terlihat tertegun sambil berusaha meyakinkan dirinya, bahwa Pak Randi bukanlah ayahnya. Nesha lalu menjelaskan bahwa Pak Randi baik-baik saja dan sekarang sedang berada di kamar atas, untuk membersihkan dirinya. Sementara itu di lantai atas, Pak Randi yang baru saja selesai mengganti baju, kemudian perhatiannya teralihkan oleh suara gantungan pintu yang bergemerincing. Ia kemudian mendekati gantungan tersebut seolah mengenali bentuk dan suaranya. Pak Julian lalu memasuki kamar, di mana gantungan pintu itu tergantung. Di dalam kamar tersebut, Pak Julian lalu melihat sebuah jimat. Ia kemudian heran, karena jimat tersebut sangat mirip dengan jimat yang ia miliki. Tiba-tiba kepalanya menjadi sakit, sehingga ia jatuh dan menggelepar. Seberkas memori mengenai jimat tersebut, kemudian lewat di kepalanya. Lalu samar-samar, ia melihat sebuah foto yang terpajang di atas meja. Sekali lagi, sekelebat memori melintas hadir di kepalanya dan mengenali bahwa wanita yang ada di foto tersebut adalah orang yang disayanginya. Kepalanya kembali sakit, hingga membuatnya menjatuhkan foto tersebut dan membuatnya berbunyi kencang. Julian yang berada di bawah tentu saja kaget mendengar ada bunyi yang mencurigakan dari lantai atas. Dia pun segera berlari menuju lantai atas dan mendapati Pak Randi, ternyata sedang berada di kamar ibunya. Maka tak dapat dielakkan, akhirnya Pak Randi kembali dihajar oleh Julian yang sangat marah. Julian kemudian melihat jimat ibunya tergeletak di lantai, sehingga membuat ia semakin marah dan menghajar Pak Randi dengan lebih parah lagi. Alessia kemudian menjerit-jerit berusaha menyelamatkan ayahnya yang sedang dihajar. Julian sangat marah karena kamar ibunya dimasuki tanpa izin oleh Pak Randi, yang bahkan Julian dan kakaknya pun harus meminta izin terlebih dahulu untuk masuk ke kamar itu. Nesha kemudian berusaha memfitnah Pak Randi agar Julian semakin benci kepadanya. Julian pun mengamuk dan mengusir Pak Randi dan Alessia untuk segera pergi dari rumahnya. Tak lama kemudian,
Nesha mempertanyakan kenapa Julian begitu mempermasalahkan jimat tersebut. Julian pun menjelaskan bahwa jimat itu merupakan bukti penting untuk menemukan ayahnya yang telah hilang. Karena ternyata, jimat itu hanya ada 2 di dunia, di mana yang satu dipegang oleh ibunya, dan yang satunya lagi ada pada ayahnya. Lalu tiba-tiba seorang pelayan memberitahukan bahwa kalung ibunya Julian ternyata telah hilang. Mendengar itu, Julian pun langsung terbakar emosi sambil mengingat Pak Randi yang baru saja memasuki kamar tersebut. Ia pun segera keluar untuk mengejar Pak Randi. Di tengah jalan, Pak Randi yang sedang berjalan kaki sambil dipapah oleh Alesha, kemudian dikepung oleh sekawanan mobil yang dikendarai oleh Julian dan para pengawalnya. Pak Randi dan Alesha kemudian diculik untuk dibawa kembali ke rumah Julian. Setibanya di sana, Pak Randi ternyata dihajar sampai lemah tak berdaya. Dia pun diminta untuk mengaku di mana keberadaan kalung dari ibunya Julian. Namun Pak Randi dengan suara lemah mengaku bahwa ia sama sekali tidak mencuri kalung tersebut. Alesha hatinya betul-betul terpukul karena dipaksa untuk melihat ayahnya yang disiksa habis-habisan oleh Julian dan para pengawalnya. Dan karena itu adalah kalung yang penting, Julian bahkan merayu Pak Randi untuk mengaku dan akan diberikan uang senilai 2 miliar. Pak Randi yang malang kemudian berkata bahwa ia sama sekali tidak mencuri dan tidak bisa menyerahkan kalung tersebut kepada Julian, walaupun ia harus dihajar sampai menjadi jenazah. Julian yang mendengar itu merasa tertantang dan mengambil sebatang benda tumpul untuk dipukulkan ke Pak Randi. Alesha yang melihat itu kemudian berteriak dan mencegah Julian untuk menghajar orang tuanya. Ia kemudian menyebutkan bahwa Julian akan tersambar petir jika sampai berbuat kurang ajar kepada orang tua. Namun Julian ternyata sama sekali tidak takut dan malah menantang apakah petir menyambarnya jika ia ternyata menghajar Pak Randi. Dan ketika Julian hendak mengayunkan benda tumpul tersebut ke arah Pak Randi, tiba-tiba petir bergemuruh sehingga membuat Julian menghentikan aksinya. Walaupun menghentikan niatnya untuk menghajar Pak Randi, namun Julian ternyata memiliki ide yang lebih jahat, yaitu dengan melepas pakaian Alesha di depan ayahnya sendiri. Alesha pun meraung-raung karena tidak rela bajunya berusaha dilepas paksa oleh Julian dan para pengawalnya. Tak jauh dari situ, ibunya Julian dan Safira baru saja pulang dari kantor polisi karena menyelidiki keberadaan ayahnya. Mendengar ada yang ribut-ribut, ibunya lalu menyuruh Safira untuk melihat lebih dekat apa yang sedang dilakukan oleh Julian. Sementara ia langsung masuk ke dalam rumah karena kecapean. Pak Randi yang sudah lemah tak berdaya, terlihat berusaha menghentikan Julian yang sedang melecehkan anaknya. Julian yang beringas, kemudian kembali menghajar Pak Randi yang berusaha menghalanginya. Nesha pun ikut-ikutan berusaha untuk melepas baju Alesha. Lalu tiba-tiba perbuatan mereka terhenti, karena Safira yang datang dan menghardik mereka semua. Julian pun mengadukan perbuatan Pak Randi yang masuk tanpa izin ke kamar ibunya, dan mengambil kalung ibunya. Pak Randi kemudian berusaha mengelak dan mengatakan bahwa yang dikatakan Julian hanyalah fitnah. Julian pun emosi, sehingga kembali menghajar Pak Randi. Namun Safira kemudian menjelaskan bahwa kalung itu tidak hilang, melainkan ada pada ibunya karena baru saja digunakan untuk bahan pemeriksaan di kepolisian. Mendengar itu, Julian langsung terkaget. Pak Randi yang juga mendengar itu, kemudian bernafas lega, sambil meminta izin untuk dibiarkan pergi dari situ. Namun ternyata Julian yang tinggi hati, tetap keras kepala dan malah menghina Pak Randi. Julian menolak untuk meminta maaf atas perbuatan yang baru saja ia lakukan, dan malah melemparkan uang ke arah Pak Randi, sebagai balasan karena telah dibuat babak belur oleh Julian. Namun Pak Randi yang merasa direndahkan oleh Julian, kemudian tidak ingin mengambil uang tersebut karena merasa dirinya masih manusia yang memiliki harga diri. Tapi Julian terlihat tidak terima dan malah memaksa Pak Randi untuk memungut uang yang berhamburan tersebut. Pak Randi kemudian berlutut dan hanya memohon untuk dilepaskan dan dibiarkan pergi dari situ. Safira pun terlihat emosi dan memarahi Julian, sehingga membuat Julian hanya bisa terdiam. Dan akhirnya Pak Randi dan Alesha pun dibiarkan pergi dari tempat itu. Sementara itu, ibu mereka yang berada di dalam rumah, kemudian melihat keluar jendela dan mendapati Pak Randi yang sedang berjalan di tengah guyuran hujan. Pak Randi lalu menoleh ke arah ibu Julian, sehingga membuat ibu Julian meneteskan air mata. Karena ternyata, ia mengenali bahwa itu adalah suaminya. Seketika ia turun ke lantai bawah dan berkata kepada kedua anaknya, bahwa ayahnya berada di depan rumah. Namun setelah diperiksa, ternyata tidak ada seorang pun yang ada di situ. Pelayan yang ada di situ pun mengatakan bahwa tidak melihat seorang pun datang. Akhirnya Julian pun mengira bahwa ibunya telah salah lihat. Tapi ibunya bersikeras yakin bahwa itu ayah mereka, walaupun di tengah kegelapan dan guyuran hujan. Akhirnya, pelayan pun kembali meyakinkan bahwa sedari tadi tidak ada seorang pun yang lewat di situ, kecuali petugas kebersihan dan anaknya yang baru saja lewat. Mendengar itu,
Ibunya Julian pun meragukan dirinya dan mengira bahwa ia mungkin saja salah lihat. Beberapa waktu kemudian, Bu Elina yang merupakan presiden direktur dari perusahaan Calandra, mendapat informasi bahwa seorang direksi perusahaan bernama Barry telah melakukan rapat direksi tanpa persetujuan Bu Elina. Dan di rapat tersebut, Barry ternyata mengangkat anaknya yang bernama Ferdi sebagai wakil manajer umum perusahaan. Untuk itu, Bu Elina bersama kedua anaknya yaitu Julian dan Safira, langsung bergegas menuju rapat dewan direksi tersebut untuk mempertanyakan keputusan Barry yang tiba-tiba. Setibanya di ruang rapat, Bu Elina langsung mengungkapkan ketidaksetujuannya atas hasil rapat yang mengangkat Ferdi sebagai wakil manajer umum perusahaan. Barry kemudian mendapat omelan dari Elina, karena telah lancang mengadakan rapat direksi tanpa persetujuannya. Tapi Barry malah mengelak sambil mengatakan, bahwa rapat tersebut hanyalah sebuah masalah kecil. Barry kemudian mengungkapkan bahwa perusahaan Calandra bukanlah milik keluarga Bu Elina saja. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan terbuka yang telah dimiliki oleh para dewan direksi. Dan pengangkatan anaknya sebagai wakil manajer umum, juga telah disetujui oleh para dewan direksi. Para dewan direksi yang menyanjung-nyanjung pendidikan dan pengalaman kerja Ferdi, kemudian dibentak habis-habisan oleh Julian yang tidak terima, karena mereka telah berani menentang ibunya yang merupakan presiden direktur perusahaan Calandra. Walaupun begitu, ternyata dewan direksi kemudian meyakinkan, bahwa sejak Pak Gavin telah menghilang, maka Pak Barry lah yang telah bekerja keras sehingga grup Calandra berkembang seperti saat ini. Pak Barry yang mendengar itu, kemudian terlihat tersenyum sombong. Julian pun semakin emosi karena para dewan direksi ternyata menganggap bahwa ayahnya bukanlah hilang, melainkan telah mati. Hal itulah yang membuat mereka menjadi sombong dan merasa angkuh. Mereka sama sekali lupa, bahwa Pak Gavin yang membangun grup Calandra dari nol hingga bisa merajai bursa saham. Namun para dewan direksi, ternyata makin menentang Bu Elina dan anaknya dengan mengatakan bahwa mereka menyetujui jika Pak Barry yang mengambil alih sebagai presiden direktur. Dengan mendapat dukungan itu, Pak Barry menjadi tinggi hati dan mengancam Bu Elina untuk menerima keputusan dewan direksi, yang mengangkat Ferdi sebagai wakil manajer umum. Ferdi yang ternyata memiliki sifat buruk, malah mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Safira, sehingga membuat Julian emosi dan berusaha menyerang Ferdi. Akan tetapi, Julian ternyata kalah aksi dan tindakannya dengan mudah dipatahkan oleh Ferdi. Pak Barry kemudian meyakinkan Bu Elina bahwa memberikan jabatan wakil manajer perusahaan kepada Ferdi adalah tindakan yang tepat. Karena wakil manajer perusahaan yang sekarang adalah orang yang bodoh. Julian yang mendengar itu, kemudian menjadi tersinggung. Pasalnya, dialah yang menjabat wakil manajer perusahaan sekarang ini. Karena melihat Julian dan Ferdi yang tidak mau mengalah, akhirnya Pak Barry menyarankan agar mereka berdua bersaing secara adil. Mereka kemudian ditantang untuk melaksanakan sebuah proyek bersama-sama. Dan yang dapat membuat proposal yang lebih baik akan menang dan menduduki jabatan sebagai wakil manajer umum di perusahaan. Julian yang merasa tertantang, kemudian menerima tawaran itu. Sementara itu di tempat lain, Safira kemudian mengungkapkan bahwa Ferdi memanglah orang yang hebat dan menganggap bahwa adiknya sama sekali bukanlah lawan yang tepat untuk Ferdi. Namun Julian yang mendengar itu, kemudian tersinggung dan berusaha meyakinkan kakak dan ibunya bahwa ia akan memenangkan proyek tersebut. Julian lalu pergi ke ruangannya sambil emosi. Nesha yang berusaha menenangkannya juga mendapat ujaran kebencian dari Julian. Julian kemudian teringat sesuatu dan meminta Nesha untuk segera memanggil Alessia menghadapnya. Ternyata Julian menyadari bahwa Alessia berhasil masuk ke perusahaan karena prestasinya yang hebat. Ia kemudian meminta Alessia untuk mengerjakan proposal untuk proyek yang diserahkan kepadanya. Nesha yang melihat tindakan Julian, kemudian berusaha menasehati bahwa proyek tersebut adalah proyek tingkat tinggi yang bahkan gabungan dari banyak karyawan saja belum tentu bisa melakukannya. Ternyata hal itu dilakukan oleh Julian, agar pihak Barry tidak mendeteksi bahwa Julian telah meminta bantuan dari orang lain. Pasalnya, Alessia hanya merupakan karyawan kecil yang tidak akan mungkin dicurigai oleh Barry. Singkat cerita, akhirnya Alessia mengerjakan proposal itu sampai larut malam. Ayahnya yang melihatnya bekerja hingga larut, kemudian menasehatinya agar ia tidak bekerja hingga begadang. Alessia kemudian mengeluh bahwa proposal yang ditugaskan kepadanya terlalu sulit untuk ia kerjakan. Pak Randi lalu mengangkat lembaran kertas di depannya, lalu kemudian membacanya. Tiba-tiba kepalanya menjadi sakit dan kilatan memori kembali terlintas di ingatannya. Dan segera setelah itu, ia tiba-tiba mengerti dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh Alessia. Dengan cekatan, ia mengerjakan proposal dan menyarankan apa yang harus dimasukkan ke dalam proposal tersebut. Alessia pun menatap kagum ayahnya dengan kebingungan, sambil bergumam entah siapa sosok ayahnya yang sebenarnya di masa lalu. Besoknya, Alessia terlihat berjalan bersama Pak Randi di dalam kantor.
Di situ Alesya terlihat meragukan proposal yang baru saja ia buat. Namun Pak Randi ternyata menenangkan Alesya, bahwa proposal itu akan diterima oleh orang-orang. Alesya lalu dipanggil untuk bertemu dengan Julian. Di dalam ruangan Julian, Nesha kemudian berkata bahwa Alesya tidak mengerjakan proposalnya, sehingga tidak berani untuk bertemu dengan Pak Julian. Ternyata Julian sudah menduga hal tersebut, hingga sebelumnya telah membuat persiapan untuk dibuatkan sebuah proposal oleh orang lain. Namun Alesya ternyata menyatakan bahwa ia telah selesai mengerjakan proposal itu. Julian kemudian heran dengan pernyataan itu. Sementara Nesha mulai memarahi Alesya yang dianggap telah berbohong kepada Julian. Namun Alesya kemudian menyerahkan proposal yang ternyata benar-benar telah selesai ia buat. Ketika hendak diperiksa oleh Julian, tiba-tiba ia menerima telepon yang menyatakan bahwa Ferdi telah siap berada di ruang rapat. Julian pun segera buru-buru ke sana. Akhirnya rapat untuk memperlihatkan proposal yang dibuat oleh Julian dan Ferdi, kemudian dimulai dan dipimpin oleh Bu Elina. Dengan penuh keraguan, Ibu Elina berharap Julian tidak mengecewakannya. Sementara itu di lain sisi, Ferdi sangat yakin bahwa proposalnya akan berhasil membuatnya menduduki posisi wakil manajer umum. Lalu satu persatu, Dewan Direksi kemudian mengemukakan pendapatnya yang menyatakan bahwa proposal yang dibuat oleh Ferdi ternyata lebih bagus dan lebih mudah untuk dijalankan. Hal itu kemudian membuat Ferdi menjadi sombong dan mulai merendahkan Julian di hadapan para Dewan Direksi. Pak Berry kemudian meminta agar Bu Elina mengakui kekalahannya dan segera mengangkat Ferdi untuk segera menjadi wakil manajer umum di perusahaan. Namun tiba-tiba, Julian memotong pembicaraan dan berkata bahwa sebenarnya ia memiliki sebuah proposal yang masih ada di ruangannya. Ia pun segera menelpon Alesya untuk membawakan proposal buatannya ke ruangan rapat. Alesya kemudian tiba di ruangan rapat. Julian lalu menyampaikan kepada Alesya bahwa ia tidak akan menindas ia dan ayahnya lagi, jika Alesya bisa membuatnya menang melalui proposalnya. Ferdi yang melihat itu, kemudian merendahkan Julian yang meminta kepada karyawannya untuk mempresentasikan proposal yang dibuatnya. Namun ternyata Julian tidak peduli dan tetap meminta kepada Alesya untuk segera mempresentasikan proposal yang ia buat. Akhirnya Alesya pun mempresentasikan proposalnya di depan para Dewan Direksi. Di akhir kata, Alesya mengatakan bahwa inti dari proposal itu adalah membuang semua keuntungan perusahaan. Kata-kata tersebut kemudian ditanggapi sinis oleh para Dewan Direksi. Mereka tidak terima jikalau proposal itu ternyata meminta agar mereka tidak mengambil keuntungan. Akhirnya mereka pun menertawakan dan merendahkan proposal yang telah dibawakan oleh Alesya. Ferdi yang telah merasa menang, kemudian mendekati Alesya dan mencoba merayunya untuk menemaninya dengan imbalan akan dijadikan sebagai asisten. Namun perbuatan Ferdi kemudian dihardik oleh Bu Elina yang ada di situ dan mengancam akan memecat Ferdi jika melakukan hal yang kurang ajar di depannya. Akhirnya Ferdi pun kembali ke tempat duduknya sambil bergumam bahwa ia akan menghancurkan Bu Elina dan seluruh keluarganya jikalau ayahnya telah berhasil menduduki kursi presiden direktur. Bu Elina lalu meminta penjelasan lebih lanjut mengenai isi proposal yang baru saja dibawakan oleh Alesya. Bu Elina kemudian terheran-heran mendengar penjelasan Alesya. Pasalnya apa yang dijelaskan oleh Alesya, kalimatnya sangat mirip dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh suaminya. Dan penjelasan Alesya ternyata masuk akal dan mulai diterima oleh para Dewan Direksi yang ada di situ. Proposal Alesya ternyata berpotensi mendatangkan keuntungan yang lebih besar melalui distributor yang berdatangan kepada mereka. Dengan begitu, mereka pun bersepakat bahwa proposal yang dibuat oleh Julian ternyata jauh lebih baik daripada proposal yang dibuat oleh Ferdi. Dengan begitu, akhirnya diputuskan bahwa Julianlah yang tetap menjadi wakil manajer umum di perusahaan. Ferdi yang tidak terima mendengar hal itu, kemudian menuduh bahwa Julian telah melakukan kecurangan. Apalagi setelah diketahui bahwa Julian selama ini hanya sibuk bersenang-senang sehingga tidak mungkin jika ia memiliki visi yang sangat baik seperti yang tertuang di dalam proposalnya. Beberapa Dewan Direksi kemudian menolak keputusan itu, karena menilai sikap Julian yang memang tidak pantas. Karena telah dituduh melakukan kecurangan, akhirnya Bu Elina meminta pendapat kepada Dewan Direksi yang menolak. Lalu Ferdi menawarkan untuk bertanding sekali lagi dengan Julian. Dan jika kali ini ia kalah, ia tidak akan menentang lagi. Ia kemudian menentang Julian untuk beradu spekulasi saham. Namun kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya kedudukan, melainkan juga semua harta kekayaan mereka. Julian dinasehati oleh Safira. Karena ia tahu bahwa Ferdi telah lama bekerja di bursa saham, sehingga pengalamannya sudah pasti akan lebih bagus dibandingkan Julian. Dia pun menyarankan agar adiknya itu menolak tantangan yang dilontarkan oleh Ferdi. Namun karena Ferdi yang terus-terusan menghinanya sebagai penakut, akhirnya Julian pun terpancing dan menerima tantangan Ferdi untuk melakukan spekulasi saham. Ferdi pun langsung tersenyum licik karena tahu bahwa Julian telah berhasil masuk ke dalam jebakannya.
Akhirnya orang-orang pun berkumpul di sebuah ruangan untuk melihat Julian dan Ferdi melakukan spekulasi saham secara langsung. Di situ Ferdi tidak sengaja menabrak Julian, sehingga menjatuhkan gelas yang dipegangnya hingga pecah. Maka Ferdi pun segera memanggil petugas kebersihan. Dan ternyata yang datang adalah Pak Randi. Ferdi kemudian mengetahui bahwa Pak Randi adalah ayah dari Alesya karena mendengar Alesya yang menegurnya ketika masuk ke ruangan. Ia kemudian bersikap sopan kepada Pak Randi, lalu dengan kurang ajarnya, Ferdi meminta izin untuk bermain dengan Alesya. Pak Randi yang mendengar itu, lalu menjadi geram kepada Ferdi. Ferdi pun dimarahi oleh Safira yang dianggap telah berbuat kekacauan di tempat itu. Namun Ferdi yang sombong malah meremehkan Safira dengan mengatakan bahwa perusahaan ini memanglah bukan milik keluarganya, namun tak lama lagi akan beralih menjadi milik keluarganya. Ia pun segera memulai aksinya untuk membeli saham yang terpampang di layar depan mereka. Orang-orang kemudian mengagumi, karena ternyata saham yang dipilih oleh Ferdi merupakan saham-saham yang perkembangannya sangat bagus. Julian pun ikut memilih saham yang akan dibelinya. Namun ternyata Pak Randi yang menyaksikan dari belakang, mengetahui bahwa saham yang baru saja dibeli oleh Julian adalah saham yang kualitasnya sangat buruk yang akan membuat Julian menjadi kalah. Safira yang tidak sengaja mendengar perkataan Pak Randi, kemudian menjadi heran kepada Pak Randi yang terlihat mengerti tentang saham. Pak Randi pun terbata-bata menjelaskan bahwa ia juga sama sekali tidak tahu kenapa ia bisa mengerti mengenai masalah saham itu. Padahal ia hanyalah seorang petugas kebersihan biasa. Tak butuh waktu lama, saham-saham yang baru saja dibeli oleh Ferdi kemudian meningkat sebanyak 10%. Dengan keuntungan tersebut dianggap sudah cukup untuk bisa mengalahkan Julian. Ferdi pun langsung menjual saham yang baru meningkat tersebut, sehingga ia memperoleh keuntungan sebanyak 20 miliar dengan singkat. Dan orang-orang pun bertepuk tangan atas kehebatan Ferdi. Sementara itu saham yang baru saja dibeli oleh Julian terus menurun drastis, sehingga membuat mata Julian melotot dan ketakutan. Safira lalu menyarankan untuk segera menjual semua saham tersebut sebelum modalnya menjadi habis. Dengan terpaksa, Julian pun menjual rugi sahamnya, sehingga modalnya yang tadinya 200 miliar, kini tersisa 160 miliar. Ferdi yang melihat itu, kemudian menertawai Julian yang dianggapnya sangat tidak berbakat melakukan spekulasi saham. Namun Safira kemudian membela adiknya, dengan mengatakan bahwa adiknya belum kalah karena masih memiliki modal. Ferdi kemudian berusaha merayu Safira dengan memintanya untuk menemaninya, agar ia tidak mengalahkan adiknya secara telak. Namun Safira kemudian tersinggung dan berusaha memukul Ferdi. Ferdi pun menangkap serangan itu, sambil meremehkan Safira dan keluarganya yang sebentar lagi akan kalah dan kekayaan mereka akan dimiliki oleh Ferdi. Alesya yang melihat pemandangan itu, kemudian menjadi kasihan kepada Safira. Julian memang jahat, tapi Safira dan Bu Elina adalah orang yang sangat baik. Selain itu, Ferdi dan ayahnya ternyata adalah orang yang lebih jahat daripada Julian. Karena hal itu, akhirnya Alesya meminta agar ayahnya berusaha membantu Julian untuk menang. Dan ternyata Pak Randi menyanggupi hal itu. Ia lalu segera berdiri dan mengatakan bahwa ia bisa membantu agar Julian bisa menang. Tentu saja kata-kata Pak Randi direndahkan oleh para dewan direksi yang menganggapnya hanya sebagai seorang petugas kebersihan biasa. Julian yang ternyata memang sudah tidak berdaya, kemudian meminta agar Pak Randi meyakinkan dirinya, jika ia memang bisa membuat Julian menang di pertandingan kali ini. Dan dengan tegas, Pak Randi mengungkapkan bahwa ia bisa melakukannya. Walaupun Safira kemudian datang mendekat dan berusaha mengingatkan bahwa Pak Randi hanyalah seorang petugas kebersihan, namun Julian sudah tidak peduli dan mempercayai Pak Randi untuk membantunya. Pak Randi juga meyakinkan Safira dan ibunya bahwa ia tidak ingin melihat keluarga mereka kalah. Pak Randi kemudian memperhatikan layar yang menunjukkan nilai dan poin saham. Di kepalanya kemudian memproses data yang ia lihat, lalu kemudian menunjuk saham yang akan ia beli. Ia pun berniat mempertaruhkan semua modalnya kepada saham tersebut. Tiba-tiba beberapa dewan direksi malah menertawakan keputusan tersebut. Pasalnya, saham yang baru saja dibelinya adalah salah satu usaha yang tadi dibeli oleh Julian dan menurun drastis. Julian yang melihat itu langsung terbakar emosi dan hendak menghajar Pak Randi. Namun Pak Randi kemudian menegaskan bahwa saham tersebut tidak akan kalah dan akan segera menanjak naik. Sementara itu di lain sisi, ia yakin bahwa 3 saham yang baru saja dibeli oleh Ferdi akan segera anjlok. Orang-orang pun kemudian menunggu dengan sabar atas apa yang akan terjadi beberapa menit lagi. Setelah beberapa menit berlalu, tetap tak ada tanda yang menunjukkan bahwa perkataan Pak Randi adalah benar. Pihak Ferdi kemudian mulai merayakan kemenangannya dan meminta agar keluarga Julian mengakui kekalahannya. Bu Elina pun tertunduk dan hendak mengakui kekalahannya. Akan tetapi, tak terduga tiba-tiba di layar menunjukkan bahwa saham yang baru saja dibeli oleh Pak Randi tiba-tiba menanjak naik sangat tinggi.
Seketika pihak Julian bersorak kegirangan melihat pemandangan itu. Sementara itu, Ferdi kemudian terlihat sangat kaget, karena ternyata saham yang dibelinya semuanya langsung anjlok tanpa ada informasi apapun. Ferdi sangat tak kuasa menahan rasa kesal karena kekalahannya. Saking terpukulnya, Ferdi pun langsung muntah kecap. Julian langsung mendekati Ferdi dan menagih janji atas seluruh harta yang dimiliki oleh Ferdi. Dengan terpaksa, Barry kemudian mengatakan akan menyuruh orang untuk mengantarkan harta pribadi tersebut. Namun bersamaan dengan itu, ia juga berjanji akan membalas seluruh perbuatan yang telah dilakukan kepada anaknya. Julian kemudian mengagumi Pak Randi. Ia menganggap Pak Randi bukanlah orang biasa. Ia bisa membaca saham dan bahkan sebelumnya ia tahu bahwa Randi lah yang telah membantu Alessia membuat proposal untuknya. Julian kemudian menunjukkan kegembiraannya karena 2 kali mempermalukan Ferdi di hari ini. Dan semuanya berkat bantuan dari Pak Randi. Untuk itu, ia mengatakan akan memberi ucapan terima kasih kepada Pak Randi dengan mengadakan perayaan. Sementara itu di rumah sakit, terlihat Ferdi yang mengungkapkan kekesalannya atas kekalahannya dari Julian. Namun Barry berkata bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena Elina masih merupakan presiden direktur dari perusahaan Kalandra. Ferdi kemudian mengungkapkan bahwa yang paling membuat ia kesal adalah pria cacat yang telah membantu Julian. Mendengar itu, ayah Ferdi kemudian mengungkapkan bahwa ia seakan teringat kepada seseorang ketika melihat tindakan yang dilakukan oleh Pak Randi. Ia mengatakan bahwa gaya dan cara Pak Randi menyelesaikan sesuatu sangat mirip dengan pendiri perusahaan Kalandra, yaitu Pak Gavin. Namun Ferdi tidak mempercayai hal itu, karena menganggap bahwa Pak Gavin sebenarnya bukan hilang, melainkan telah lama mati. Dan walaupun Randi adalah Pak Gavin, hal itu juga tidak mungkin, karena Julian tidak mengenali Randi sebagai ayahnya. Pak Barry pun meyakini hal itu. Akhirnya mereka berdua pun mempersiapkan jebakan untuk menunjukkan apakah Randi benar-benar Gavin atau bukan. Sementara itu, ucapan terima kasih yang telah disiapkan oleh Julian ternyata adalah pesta dugem yang sama sekali tidak diminati oleh Pak Randi dan Alessia. Satu-satunya yang menikmati hal itu hanyalah Julian. Nesha kemudian diminta oleh Julian untuk menuangkan minuman kepada Pak Randi. Nesha yang tidak terima melakukan hal itu, kemudian tersinggung dan dengan sengaja menumpahkan minuman yang dibawanya ke arah Pak Randi. Nesha pun dimarahi oleh Julian yang telah menumpahkan minumannya. Malam ini, ia sangat menghormati Pak Randi yang dianggapnya sebagai pahlawan, karena telah menyelamatkannya. Maka dengan segera, ia pun memerintahkan Nesha untuk meminta maaf kepada Pak Randi. Namun Nesha yang tersinggung tentu saja menolak untuk melakukan hal itu. Dan karena hal itu, akhirnya Julian kembali memarahi Nesha. Pak Randi yang melihat pertengkaran itu, kemudian mengalah dan meminta izin untuk segera pulang. Besoknya, Nesha terlihat menatap sinis Pak Randi yang sedang membersihkan lantai. Ia berniat untuk menjebak Pak Randi, karena membuatnya dimarahi semalam. Ia kemudian meminta kepada Pak Randi untuk membersihkan ruangan Pak Julian. Namun ternyata, Pak Randi menolak karena tahu bahwa Julian tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke ruangannya tanpa izin. Tapi Nesha yang licik kemudian meyakinkan Pak Randi, bahwa Julian sangat menghormati Pak Randi, sehingga tidak akan mempermasalahkan jika ia membersihkan ruangannya. Akhirnya setelah dibujuk oleh Nesha, Randi pun luluh dan pergi menuju ruangan Julian untuk dibersihkan. Tak lupa Nesha mengingatkan bahwa lukisan yang ada di ruangan Julian harus dibersihkan dengan baik, karena itu adalah lukisan yang sangat penting bagi Julian. Namun hal itu adalah jebakan, karena ia tahu bahwa Julian menganggap lukisan tersebut sebagai hartanya, sehingga tidak ingin lukisan tersebut disentuh oleh siapapun. Pak Randi akhirnya masuk ke dalam ruangan Julian. Ia begitu mengagumi ruangan itu. Perhatiannya kemudian tertuju kepada foto-foto Julian yang dipajang di situ. Lalu pandangan Pak Randi tertuju pada sebuah miniatur kapal yang terletak di atas meja Julian. Sejenak kepala Pak Randi kembali sakit dan sekilas memori, lalu muncul di kepalanya, yang menunjukkan bahwa ternyata ia memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan. Segera setelah itu, Pak Randi melihat sebuah lukisan yang terpajang di ruangan tersebut. Melihat lukisan itu, kembali Pak Randi mendapat kilasan memori yang menunjukkan anak laki-lakinya yang sedang melukis gambar tersebut. Di situ anak-anaknya berharap agar keluarga yang ia lukis tersebut selamanya akan terus bersatu dan tidak akan berpisah. Sementara itu di luar ruangan, Julian terlihat baru saja datang dan bertemu dengan Nesha. Tak lama, Julian kemudian menyadari bahwa pintu ruangannya terbuka dan membuat wajahnya seketika dipenuhi raut emosi. Ia pun segera menuju ke ruangannya untuk mencari tahu siapa yang berani masuk ke dalam ruangannya tanpa izin darinya. Sementara itu di dalam ruangan, Pak Randi terlihat menitikkan air mata, karena ternyata mengingat memori antara ia dan anak-anaknya. Tak butuh lama, Julian yang sedang emosi langsung masuk dan menghajar Pak Randi yang ternyata menyentuh lukisan yang sangat disayangi oleh Julian tersebut.
Julian yang terbakar emosi, kemudian memarahi Pak Randi yang berani masuk ke dalam ruangannya tanpa izin darinya. Pak Randi yang berusaha menjelaskan, terus-terusan dipotong pembicaraannya oleh Nesha, yang sedari tadi terus menghujat dan memfitnah Pak Randi. Namun tak disangka, Julian ternyata memaafkan dan membiarkan Pak Randi untuk pergi. Tapi sebelumnya, ia menegaskan agar Pak Randi tidak mengulangi perbuatan itu sekali lagi. Nesha yang melihat itu terlihat kecewa karena Pak Randi tidak dihukum oleh Julian. Setelah Pak Randi pergi, ternyata Julian menegur Nesha dengan keras. Setelah kejadian beberapa waktu belakangan ini, Julian kemudian menjadi tahu bagaimana sifat dari Pak Randi yang sebenarnya. Sehingga ia sadar bahwa tidak mungkin jika Pak Randi berani masuk ke dalam ruangannya tanpa disuruh oleh seseorang. Julian pun mencurigai bahwa Nesha lah yang menjebak Pak Randi. Julian kemudian mengancam Nesha untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi, atau ia tidak akan segan-segan memecat Nesha dari perusahaan Kalandra. Nesha pun keluar dari ruangan tersebut dengan wajah cemberut. Ketika berada di luar kantor, Nesha yang masih dipenuhi rasa kesal, kemudian berkeinginan untuk membalas perbuatan Julian kepadanya. Ia pun menelpon Ferdi dengan mengatakan bahwa ia setuju untuk bekerja sama menjatuhkan Julian. Di lain sisi, Ferdi dan ayahnya terlihat gembira karena mendengar pacar Julian yang ternyata memihak kepada mereka. Dengan begitu, persiapan jebakan mereka untuk menjebak Julian telah lengkap dan akan segera menjalankannya sekaligus untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Sebentar lagi mereka akan tahu apakah Pak Randi adalah Gavin atau bukan. Beberapa waktu kemudian, terlihat Alesha yang terburu-buru memberitahu ayahnya tentang proposal yang dibuat oleh Julian. Ternyata di proposal itu tertulis bahwa perusahaan Kalandra akan beralih usaha ke bidang keuangan. Pak Randi yang melihat itu, kemudian menjadi heran. Pasalnya, perusahaan Kalandra yang bergerak di bidang industri fisik, sangat tidak cocok jika beralih tanpa persiapan ke arah bidang keuangan. Ia pun berniat untuk segera bertemu Julian dan menghalanginya menjalankan proposal ini. Karena jika proposal itu tetap dijalankan, maka perusahaan Kalandra akan berada dalam bahaya. Sementara itu di ruangannya, Julian terlihat terkesima dengan prospek dari proposal yang baru saja ia dapatkan dari Nesha. Nesha mengatakan bahwa proposal itu ada di dalam tumpukan laporan Ferdi yang telah direbut oleh Julian. Tiba-tiba kesenangan Julian menjadi sirna, karena Pak Randi yang tiba-tiba masuk dan mengatakan bahwa ia tidak boleh menjalankan apa yang ada di dalam proposal itu. Pak Randi dan Alesha kemudian menasehati Julian akan dampak yang akan ditimbulkan jika proposal itu tetap dijalankan. Tapi Julian ternyata keras kepala, dengan mengatakan bahwa jika Ferdi bisa melakukannya, maka sudah pasti ia juga akan sanggup untuk menjalankannya. Mendapat penolakan dari Pak Randi, kemudian membuat Julian tersinggung dan akhirnya marah kepada Pak Randi. Pak Randi kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa proyek itu bukan hanya tidak cocok melainkan juga di dalamnya terdapat jebakan. Di dalam proyek tersebut terdapat persetujuan pembelian alat medis dalam jumlah triliunan yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Apalagi di antara para penerima dana tersebut ternyata ada perusahaan milik Ferdi. Walaupun telah mendengar alasan panjang lebar dari Pak Randi, Julian tetap keras kepala karena menganggap Ferdi sudah tidak ada apa-apanya dan tidak akan mampu untuk menjebaknya. Nesha yang berada di situ, kemudian mengungkapkan alasan Pak Randi menolak niat dari Julian untuk menjalankan proyek tersebut. Dan alasannya adalah, karena Pak Randi telah bersekongkol dengan Ferdi untuk mengkhianati Julian. Pak Randi sungguh kaget, karena dituduh seperti itu. Nesha pun memperlihatkan sebuah foto yang menunjukkan Pak Randi yang sedang dirangkul oleh Ferdi. Namun yang sebenarnya terjadi, foto itu merupakan manipulasi yang sengaja dibuat oleh Ferdi dan Nesha. Foto itu merupakan senjata bagi mereka jikalau Julian kembali meminta bantuan kepada Pak Randi, untuk kemudian memecah belah mereka berdua. Nesha yang tidak terima dituduh memfitnah, kemudian menampar Pak Randi, lalu kemudian memarahinya habis-habisan. Alesha lalu tidak terima ayahnya diperlakukan seperti itu. Pak Randi pun terus bersikeras meyakinkan Julian, bahwa ia sama sekali tidak mengkhianatinya. Namun ucapannya terus-terusan dipatahkan oleh Nesha yang sangat pandai berkilah, untuk membuat Pak Randi terlihat bersalah. Nesha lalu mengambil sebatang stik golf, lalu mengayunkannya ke arah Pak Randi. Dan alangkah kagetnya mereka, karena tiba-tiba Julian ternyata menangkis serangan itu dengan tangannya. Julian mengatakan bahwa ia menahan serangan itu untuk membayar terima kasihnya kepada Pak Randi selama ini. Namun setelah itu, ia kemudian berkata untuk memutuskan hubungan dengan Pak Randi sekaligus memecatnya. Pak Randi yang berusaha menjelaskan, kemudian mendapat serangan kaki dari Julian yang ternyata sudah terbakar amarah. Alesha dan Pak Randi pun menerima keputusan itu dan berniat untuk pergi. Namun sebelumnya, ia kembali menasehati Julian untuk tidak sekali-kali melakukan proyek bidang keuangan tersebut. Namun kata-katanya lalu dipotong oleh Nesha yang tidak ingin rencananya gagal dan langsung mendorong Pak Randi dan Alesha keluar dari situ.
Dan Julian pun akhirnya memutuskan untuk segera menjalankan proyek bidang keuangan tersebut. Pak Randi yang berada di luar, lalu menyampaikan kepada Alessia bahwa Julian sudah keras kepala dan mungkin tidak akan bisa dihalangi untuk terus menjalankan proyek keuangan tersebut. Ia kemudian meminta Alessia untuk mendengar apa yang akan ia instruksikan. Karena apa yang akan ia katakan selanjutnya mungkin saja bisa menyelamatkan perusahaan Calandra di saat yang genting. Sementara itu di tempat lain, Ferdi melapor kepada ayahnya bahwa Julian ternyata telah melakukan pergerakan dan tanpa sepengetahuan ibunya telah menginvestasikan banyak uang di reksadana kesehatan. Barry kemudian heran karena kenapa Julian tidak dihalangi oleh si petugas kebersihan. Namun ternyata Ferdi mengatakan bahwa Nesha berhasil menyingkirkan Pak Tua cacat tersebut sebelum berhasil mempengaruhi Julian. Tapi tetap saja ayah Ferdi kebingungan, karena seharusnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh petugas kebersihan tersebut, seharusnya ia mampu melihat hal yang aneh di dalam proyek itu. Namun Ferdi menasehati bahwa ayahnya terlalu tinggi berpikir sehingga mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Maka dengan begitu mereka pun beralih ke rencana selanjutnya, untuk menaklukkan grup Calandra. Sementara itu, Julian di ruangannya terlihat sangat berseri-seri karena hanya dalam waktu beberapa menit, ia sudah menghasilkan uang puluhan miliar. Ia pun sangat yakin bahwa proyek tersebut benar-benar keputusan yang tepat dan beranggapan akan membuat perusahaan Calandra akan berada di tempat yang lebih tinggi. Nesha pun memuji Julian pada saat itu. Akan tetapi di dalam hatinya, Nesha tetap menganggap bahwa Julian adalah orang yang bodoh, karena tidak menyadari apa yang akan menimpanya. Lalu tiba-tiba ruangan Julian didatangi oleh Safira dan ibunya yang terlihat marah, karena investasi triliunan yang dilakukan oleh Julian tanpa persetujuan dari ibunya. Safira langsung menampar adiknya yang begitu lancang. Julian yang tidak terima menerima tamparan itu, kemudian memperlihatkan jumlah uang yang telah didapatnya dalam waktu yang sangat singkat. Namun Safira dan ibunya kemudian dengan tegas menjelaskan bahwa Julian telah melanggar hukum karena menggunakan dana tanpa sepengetahuan ibunya, serta tidak menyadari bahwa puluhan miliar yang baru saja ia dapatkan belum tentu bisa diambil, karena ternyata mereka juga menyadari bahwa itu semua hanyalah jebakan. Safira pun meminta Alessia untuk memanggil ayahnya. Akan tetapi, Alessia mengungkapkan bahwa ayahnya telah dipecat oleh Julian. Sementara itu di tempat lain terlihat segerombolan petugas keamanan yang datang mengerumuni Pak Randi. Mereka ternyata menuduh Pak Randi telah mencuri barang-barang di dalam perusahaan dan berniat untuk menggeledahnya. Pak Randi kemudian berontak dengan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mencuri. Karena tidak mau bekerja sama, akhirnya Pak Randi dihajar habis-habisan oleh para petugas keamanan tersebut. Setelahnya, mereka mengambil jimat yang ada di pinggang Pak Randi. Dan ternyata, para petugas keamanan itu telah disogok oleh Ferdi untuk menyingkirkan Pak Randi. Kembali ke ruangan Julian, Safira kemudian memarahi Julian yang telah gegabah memecat Pak Randi. Ia pun segera memerintahkan Julian untuk menjual saham yang baru saja ia beli. Namun Julian bersikeras tidak akan menjualnya karena telah menghasilkan banyak uang untuknya. Akhirnya Safira pun menuju laptop yang ditunjukkan oleh Julian untuk segera menjual saham-saham tersebut. Namun ternyata hal itu sudah terlambat. Seluruh uang Julian yang telah ia investasikan, ternyata telah lenyap seketika. Ferdi tiba-tiba masuk ke ruangan itu dan mengatakan bahwa seluruh uang Julian telah ada pada dirinya. Kedatangan Ferdi dan ayahnya membuat Julian dan keluarganya menjadi terkejut. Apalagi setelah ia mengungkapkan bahwa yang terjadi barusan adalah jebakan yang telah ia siapkan untuk Julian. Julian yang terbakar emosi, kemudian ditertawakan oleh Nesha yang berada di sebelahnya. Nesha pun turut mengungkapkan bahwa dialah yang telah merayu Julian untuk masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Ferdi. Julian pun sangat terpukul karena menyadari bahwa ternyata ia telah dikhianati. Ferdi dan ayahnya kemudian menertawai perbuatan Julian yang telah melenyapkan seluruh saham dan likuiditas perusahaan, sehingga membuat perusahaan Calandra bukan lagi milik keluarga mereka, melainkan milik keluarga Pak Barry. Dengan begitu jabatan Presiden Direktur otomatis beralih menjadi milik Pak Barry. Julian yang mendengar itu kemudian menolak. Karena menurutnya, ia hanya kehilangan likuiditas perusahaan dan bukannya saham-sahamnya. Namun ternyata, Ferdi mengungkapkan bahwa Nesha telah membantunya membuat Julian secara tidak sadar. Ternyata telah menandatangani dokumen pemindahan seluruh sahamnya kepada Ferdi. Hal itu pun karena Julian adalah orang yang malas membaca dokumen dan langsung menandatangani apa yang diberikan padanya. Akhirnya Julian pun terdiam karena telah membiarkan Nesha berhasil memperdayai dirinya. Julian lalu mengakui kesalahannya di depan ibu dan kakaknya. Berkat ia, akhirnya grup Calandra telah tamat. Bu Elina hanya bisa pasrah dan mengakui bahwa ia ternyata tidak sanggup melindungi grup Calandra. Akhirnya Bu Elina sekeluarga pun diolok-olok dan bahkan berusaha dilecehkan oleh Barry dan Ferdi karena kekalahan mereka. Sementara itu,
Alessia yang berada di situ ternyata terlihat tenang sambil tersenyum. Ia pun menyebutkan bahwa Ferdi sama sekali tidak mengambil saham milik Julian. Semua yang ada di ruangan itu kemudian tercengang mendengar kalimat Alessia. Pasalnya, atas perintah Pak Randi, sebelumnya Alessia ternyata telah diperintahkan untuk mengakali agar Julian secara tidak sadar menandatangani pemindahan saham kepada Alessia terlebih dahulu. Hal itu diperintahkan karena Randi tahu bahwa Ferdi dan Barry akan mengincar untuk merebut saham milik perusahaan Deng Sengsen segala cara. Oleh karenanya, dengan memindahkan kepemilikan saham kepada Alessia, maka Julian akan aman dari jebakan yang ditujukan kepadanya. Nesha yang mendengar penjelasan Alessia menjadi terkejut dan tidak terima. Namun hal tersebut telah terjadi. Dengan begitu, Ferdi dan Pak Barry memegang surat pengalihan saham yang tidak berlaku, karena sebelumnya, Julian ternyata sudah dialihkan kepemilikan sahamnya. Pak Barry kemudian cukup kagum dengan cara cerdik dari si petugas kebersihan. Namun menurutnya, walaupun ia tidak jadi mendapatkan saham tersebut, ia sudah memiliki cukup kuasa bahkan hanya dengan likuiditas perusahaan Kalandra yang telah ia pegang. Akan tetapi, Alessia kembali menjelaskan bahwa ayahnya ternyata juga telah melakukan pencegahan terhadap pemindahan likuiditas tersebut. Alessia pun meminta agar Safira dan Bu Elina tetap tenang. Sementara ia menelepon ayahnya untuk menanyakan pekerjaan yang telah ia lakukan. Akan tetapi, berapa kali pun Alessia menelepon, ayahnya ternyata tidak mengangkat teleponnya, sehingga membuat Alessia khawatir. Ferdi yang melihat hal itu, lalu tertawa seraya mengatakan bahwa ia telah mengirim ayah Alessia ke akhirat. Mereka pun kaget mendengar penjelasan Ferdi. Ferdi lalu memanggil pihak keamanan untuk segera menangkap Bu Elina sekeluarga agar proses pemindahan perusahaan bisa dilaksanakan secepatnya. Namun karena Bu Elina menolak memberikan perusahaannya, akhirnya Barry meminta para petugas keamanan untuk melakukan cara kasar dan memaksa Bu Elina. Tiba-tiba Bu Elina tersentak, karena salah satu petugas keamanan terlihat mengenakan jimat pelindung yang harusnya dimiliki oleh suaminya. Safira dan Julian yang juga melihat itu, kemudian yakin bahwa ayah mereka telah kembali. Ferdi dan Barry yang melihat itu juga terlihat panik, seraya menanyakan dari mana petugas itu mendapatkan benda itu. Pak petugas pun mengaku bahwa benda itu dirampasnya dari si petugas kebersihan alias Pak Randi. Bu Elina dan dua anaknya pun terkejut. Alessia lalu mengaku bahwa itu adalah kalung yang selalu dibawa oleh ayahnya kemanapun ia pergi. Dengan begitu, mereka lalu meyakini bahwa Pak Randi adalah sosok Pak Gavin yang telah mereka cari. Julian yang menyadari selalu memperlakukan Pak Randi dengan kasar, kemudian menjadi merasa sangat bersalah dan bahkan menganggap dirinya tidak layak disebut sebagai manusia. Ferdi yang ketakutan kemudian mengatakan bahwa walaupun Pak Gavin masih hidup, dia tidak akan datang, karena Ferdi mengaku telah menghabisi si petugas kebersihan itu. Namun tiba-tiba Pak Randi masuk ke ruangan itu dengan sehat walafiat. Ternyata di beberapa waktu yang lalu, sebelum para petugas keamanan menghajar Pak Randi, asisten Bu Elina tiba-tiba memergoki mereka semua hingga para petugas tersebut lari berhamburan. Asisten tersebut juga sempat memeriksakan Pak Randi yang kini mereka sebut sebagai Pak Gavin ke dokter. Dan menurut dokter, Pak Gavin ternyata baik-baik saja. Bu Elina dan kedua anaknya terdiam menyaksikan pemimpin keluarga mereka telah kembali. Rasa haru yang tak tertahankan menghinggapi perasaan mereka satu persatu. Pak Gavin lalu merangkul semua anggota keluarganya sambil mengatakan bahwa masih ada masalah yang harus ia selesaikan. Ia pun menatap dan menghardik Barry yang ingin mengambil perusahaannya. Barry kemudian panik ketakutan karena ternyata Randi benar-benar Pak Gavin yang sesungguhnya. Ferdi kemudian berusaha menenangkan ayahnya untuk tidak takut dengan kembalinya Pak Gavin. Karena menurutnya, setengah dari harta grup Kalandra telah mereka pegang. Sehingga Pak Gavin tidak bisa melakukan apapun untuk membalikannya. Namun tiba-tiba, para dewan direksi datang ke ruangan itu dan menghardik Barry yang mencoba merebut perusahaan tanpa persetujuan mereka terlebih dahulu. Ditambah lagi, perbuatan Barry di masa lalu yang mencoba mencelakai Gavin dengan menyuruh orang untuk menabrak mobilnya kini telah ketahuan. Barry yang mendengar kenyataan itu, kemudian terlihat pucat pasi dan ketakutan. Segelintir dewan direksi yang berada di pihaknya ternyata kalah jumlah dengan dewan direksi yang setia dengan Pak Gavin. Namun Pak Barry ternyata tidak menyerah, karena masih memiliki likuiditas perusahaan Kalandra. Mendengar itu, Pak Gavin hanya tertawa sambil memanggil Alessia untuk memperlihatkan komputer Julian. Ternyata, dana yang telah dikirimkan oleh Julian sama sekali tidak terkirim kepada Ferdi. Alessia hanya mengakali situs tersebut sehingga terlihat seolah-olah Julian telah mentransfer dana perusahaan kepada Ferdi. Hal itu pun ternyata telah diperhitungkan oleh Pak Gavin sebelumnya. Ditampar oleh kenyataan itu membuat Ferdi dan ayahnya lemas tak berdaya. Mereka ternyata benar-benar kalah dan diperdaya oleh Alessia dan Gavin. Barry lalu memohon agar diampuni oleh Pak Gavin. Ferdi pun ikut-ikutan berlutut sambil menyinggung hubungan kekeluargaan antara mereka. Namun kesalahan mereka telah menggunung,
sehingga Pak Gavin pun tidak sanggup untuk memberikan ampunan. Akhirnya Barry dan Ferdy pun diseret oleh pihak keamanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Para dewan direksi kemudian mengucapkan selamat atas kembalinya Pak Gavin. Safira dan Julian yang masih tidak percaya, kemudian memecahkan tangis yang selama ini mereka pendam seraya memeluk sosok ayah yang telah lama mereka rindukan. Gavin pun memeluk istri dan anak-anaknya dengan penuh haru. Sementara itu di ujung ruangan, Alessia hanya bisa menitikkan air mata, melihat ayahnya yang telah menemukan kembali keluarganya yang telah lama hilang. Pak Gavin sekeluarga lalu berjanji bahwa selamanya mereka tidak akan berpisah lagi. Namun Pak Gavin malah menyebutkan bahwa keluarga mereka bukanlah berempat, melainkan berlima. Pak Gavin lalu menatap Alessia yang sedang berdiri dan memanggilnya. Alessia pun mendekat dengan senyum menghiasi bibirnya. Gavin lalu berucap memenuhi janjinya pada Alessia, bahwa sampai kapanpun, Alessia adalah anak kandungnya. Akhirnya mereka berlima pun berpelukan dengan penuh bahagia, karena penderita yang mereka alami, kini telah usai dan akan tergantikan dengan kebahagiaan yang tak berujung. Lalu layar film pun menjadi gelap tanpa ada tulisan bersambung sedikit pun yang terpampang di layar. Yang berarti, filmnya tamat tanpa ampun.